Blackout atau pemadaman listrik di seluruh Pulau Bali pada Jumat 2 Mei sore membuat aktivitas masyarakat dan fasilitas umum lumpuh. PLN memastikan dugaan penyebab gangguan pasokan listrik di Bali bukan karena serangan siber. Kurang dari 12 jam, PT PLN dengan cepat memulihkan sistem kelistrikan di Bali. Pemerintah melalui juru bicara Presiden Prasetyo Hadi hingga Direktur Distribusi PLN Adi Prianto meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi pengertian dari pelanggan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, Zainal Arifin di sana. Selamat sore, Zainal. Ya, selamat sore rekan Siska di studio. Dapat dilaporkan bahwa saat ini untuk kondisi pasokan listrik di Pulau Bali sudah 100% normal dari dari kejadian blackout kemarin yang terjadi sejak pukul 4 sore. Dan itu juga untuk seluruh kegiatan atau aktivitas warga masyarakat di Bali sendiri pun sudah normal kembali, dan lampu pengatur lalu lintas di perempatan-perempatan jalan di Bali sudah mulai kembali beroperasi dan telah hidup, dan juga untuk aktivitas masyarakat beroperasi kembali seperti biasa. Baik, Zainal, pemadaman listrik dilakukan di seluruh Pulau Bali. Apakah ada dampak tertentu dari blackout tersebut, mengingat Ya, ini seluruhnya mengalami mati listrik? ya. Kalau untuk dampak secara keseluruhan dapat dilaporkan dari keterangan Ketua PHRI Badung, Rai Suryawijaya, dalam wawancaranya siang tadi disampaikan bahwa dampak dari blackout di Bali sendiri membuat citra pariwisata tidak bagus atau citra pariwisata Bali buruk, karena wisata Bali sendiri merupakan tujuan destinasi internasional dari para turis mancanegara, dan selain itu juga berdampak terhadap aktivitas ataupun kegiatan wisatawan yang ada di Bali terhenti sejenak, dan juga pembayaran atau transaksi-transaksi yang melalui QRIS atau cashless terhenti sementara. Dan selain itu juga untuk terdapat dampak positif juga yang ditimbulkan dari blackout kemarin ini, karena hunian hotel seperti contohnya di Hotel Santika Kuta Bali mengalami peningkatan, di mana pada malam kemarin saja terdapat bookingan 41 kamar dalam waktu kurun beberapa jam pasca setelah Bali blackout. Baik, selain dampak-dampak tersebut, ini pemadaman dilakukan kurang lebih 12 jam. Apakah ada dampak lain seperti panic buying dari masyarakat, Zainal? Ya, untuk dampak lainnya juga terjadi fenomena panic buying atau kepanikan membeli terhadap generator set atau genset, kemudian juga emergency lamp atau lampu emergensi, serta juga senter-senter yang berfungsi untuk pencahayaan, di mana panic buying terjadi di sejumlah store penjualan, terutama di kawasan Kuta, di mana seluruh genset yang tersedia kemarin itu ludes dibeli oleh masyarakat, baik turis mancanegara maupun warga lokal sendiri. Baik, PLN sendiri sudah membantah bahwa pemadaman listrik ini bukan terkait serangan cyber. Lalu apa penyebab pastinya, Zainal? Ya, dari PLN, khususnya Direktur PLN menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa eh, pemadaman listrik atau blackout di Bali sendiri terjadi akibat adanya gangguan di kabel interkoneksi sambungan listrik dari Jawa menuju Bali. Tapi untuk lebih pastinya, mereka atau pihak PLN masih melakukan investigasi lebih lanjut terhadap penyebab daripada terjadinya blackout sendiri. Demikian. Baik, Zainal, apakah ada respons dari pemerintah daerah terkait atau menanggapi fenomena ini? Respon dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, juga menyampaikan aspirasi atau menyampaikan rasa terima kasih yang dalam-dalamnya, karena respon cepat dari pihak PLN UID Bali dalam menangani gangguan kelistrikan yang menyebabkan kelistrikan di Pulau Bali ini lumpuh dalam
hampir 12 jam. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan tertulisnya, dan juga mengapresiasi daripada langkah Dirut PLN yang terjun langsung atau turun langsung ke Bali kemarin malam untuk melakukan penanganan atau menanggulangi daripada kegangguan listrik yang terjadi di Bali. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bali, Zainal Arifin. Selamat bertugas kembali. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan. PLN menyatakan bahwa indikasi gangguan ini terjadi secara teknis pada sistem penyaluran atau transmisi yang ada di PLN, sehingga berakibat pada padamnya beberapa pembangkit dan bukan akibat dari serangan cyber. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh petugas kami saat ini masih terus berjuang di lapangan dan diperkirakan listrik dapat normal 100% pada malam hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan kami juga mengapresiasi kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.